Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sedang menyaksikan video kita pada hari ini. Hari ini kami dari kelompok PPL SMP Negeri 17 Kota Padang akan membahas mengenai topik tentang di mata kuliah kurikulum, di mana dosen pengampu adalah Dr. Metrawati MPD Kos. Di sini kita akan membahas mengenai ruang kolaborasi, yaitu problematika dan evaluasi implementasi UPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa peserta yang ada dalam pertemuan diskusi kita pada hari ini. Di mana ada saya, Satri Ariandi sebagai moderator, lalu ada Mia Silvana, ada Putri Andini, ada Dea Ratu, ada Novia Dola, ada Fitri Oktaviani, ada Sofia Anelia Litra, dan juga ada Nela Oktarima. Di mana kita berjumlah kan 8 peserta. Nah, untuk tidak perpanjang waktu tentunya Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video kita pada hari ini, langsung saja, di mana akan dijelaskan oleh peserta dalam video ini tentunya. Yang pertama, mengenai kasus ini akan disampaikan oleh saudari peserta kepada Novia Dola, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan ada suatu problematik atau kasus yang terjadi di lingkungan tempat PL kami, yang dimana itu kasusnya berupa di suatu hari ada pada jam 10 pagi itu perkiraannya di WC laki-laki siswa itu terdapat 5 orang siswa laki-laki yang tengah melakukan kegiatan merokok, yang dimana rokok tersebut mereka sembunyikan sebelumnya di dalam tas mereka. Nah, pada saat itu ada seorang guru mapel yang tengah berpatroli keliling sekolah, dan guru tersebut melirik ke WC laki-laki tersebut, dan guru tersebut melihat bahwa 5 orang siswa tersebut tengah menghisap sebuah rokok secara bergantian. Nah, pada saat guru tersebut melihat siswa tersebut segera melempar rokok yang tengah dihisapnya ke belakang gedung sekolah. Namun, guru mapel tersebut sudah terlanjur melihat kegiatan apa yang mereka lakukan. Setelah itu, guru mapel segera membawa ke 5 orang siswa tersebut ke ruang BK dan menginterogasinya bersama guru BK, dan mereka mengakui bahwa mereka melakukan kegiatan merokok di sekolah. Setelah ditelusuri, dan mereka mendapat sanksi bahwa setiap siswa yang terlibat merokok pada saat itu diberi skor selama 3 hari. Baik, hanya itu kasus yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator, dilanjutkan oleh Kak Dea Ratu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Novia Dola. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya. Next, moderator sebagai stakeholder. Langkah pertama yaitu adalah mengajak anak untuk berbicara dengan tenang. Sebagai orang tua, perlu mendengarkan alasan dan perasaan anak tanpa langsung memberikan hukuman. Orang tua perlu berkoordinasi dengan sekolah, terutama dengan guru BK ataupun wali kelas, untuk membahas solusi baik untuk anak ini. Orang tua juga perlu lebih mengawasi kegiatan anak di luar sekolah. Ini termasuk memastikan anak bergaul dengan teman-teman yang memberikan pengaruh positif dan menghindari tempat atau lingkungan yang bisa mendorong anak untuk kembali merokok.
Mungkin itu yang dapat saya kembalikan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan sebagai kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu perlu memastikan bahwa hukuman yang diberikan bersifat mendidik dan bukan hanya sebagai sanksi. Kepala sekolah dapat mengundang orang tua siswa untuk berdiskusi mengenai kejadian ini. Kepala sekolah dapat mengimplementasikan atau memperkuat program-program pendidikan anti merokok yang sudah ada di sekolah. Ini bisa mencakup penyuluhan, seminar yang menjelaskan tentang bahaya merokok, dampak jangka panjangnya, serta cara-cara untuk menghindari pengaruh teman sebaya yang negatif. Untuk mengalihkan perhatian siswa dari kebiasaan merokok, kepala sekolah bisa memperkuat atau memperkenalkan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membangun keterampilan hidup positif. Kegiatan seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial lainnya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fikri yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan itu sebagai wakakurikulum, di mana sebagai wakakurikulum dapat bekerja sama dengan guru untuk memperkuat materi tentang tanggung jawab sosial, dampak negatif perilaku beresiko, dan pengembangan karakter melalui pembelajaran yang berbasis kasus nyata, seperti peristiwa merokok ini yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, dalam menggunakan kasus-kasus nyata tersebut sebagai bahan pembelajaran, bisa membantu peserta didik atau siswa tersebut lebih memahami betapa pentingnya menjaga perilaku mereka. Sebagai wakakurikulum, bisa bekerja sama juga dengan guru BK untuk mendesain program khusus dalam mengajarkan keterampilan hidup dan pengambilan keputusan yang baik. Nah, sebagai wakakurikulum juga, dia bisa mengadakan atau mendukung program kampanye kesehatan dan anti merokok. Program ini bisa melibatkan seluruh siswa untuk menyebarkan pesan tentang bahaya merokok dan pentingnya hidup sehat. Sehingga kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan bermacam kegiatan seperti pembuatan poster, pembicaraan dari ahli kesehatan, bahkan hal tersebut bisa berdampak lebih besar terhadap peserta didik tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jika sebagai guru BK, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan konseling individual dengan masing-masing siswa yang terlibat dalam kasus merokok. Setelah memahami alasan di balik perilaku merokok, Anda dapat memberikan edukasi kepada siswa tentang bahaya merokok. Guru BK juga dapat merancang program bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, maupun konseling kelompok yang membahas tentang bahasa merokok. Sebagai guru BK, mengundang orang tua siswa untuk ikut serta dalam proses pembinaan. Sebagai guru BK, juga perlu bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan pihak sekolah lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Sekian pemaparan dari saya, akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah, saya lanjutkan. Terima kasih kepada Kak Nela. Itu bisa kita masuk pada peran sebagai siswa. Langkah pertama yang bisa dilakukan sebagai seorang siswa itu, siswa bisa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi, mengakui bahwa mereka merokok adalah tindakan yang salah dan berbahaya bagi kesehatan, ada yang pertama menuju perubahan siswa. Dan ini juga berarti menerima konsekuensi dan tindakan tersebut dan siap untuk bertanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukannya. Jadi sebagai siswa, salah satu cara yang bisa dilakukan ialah dengan menghindari pergaulan negatif yang dapat berpengaruh padanya, di mana situasi ini bisa memicu keinginannya untuk merokok. Jadi jika dia merasa kesulitan dalam menghadapi kebiasaan merokok ini atau tekanan dari teman-temannya, jadi sebagai siswa ini dia bisa mencari bantuan atau konsultasi dari guru BK-nya di sekolah.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baiklah, dari apa yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan sebelumnya tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya terdapat beberapa problematik penerapan Understanding by Design atau UBD. Yang pertama adalah siswa belum terbiasa dengan penerapan UBD, kemudian siswa merasa kewalahan karena terlalu terforsir waktunya, kemudian tidak semua sekolah dapat menggunakan UBD, dan terakhir adalah penerangan kurikulum yang tidak jelas. Artinya penerapannya di sekolah atau di lapangan tidak jelas. Nah, dalam hal ini kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama adalah guru membuat pembelajaran semenarik mungkin agar siswa tidak bosan. Yang kedua, wakil kurikulum memberikan pelatihan kepada guru mengenai variasi metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kemudian yang ketiga, wakil kurikulum menyediakan bank soal sebagai referensi asesmen untuk guru. Kemudian yang keempat adalah stakeholder harus bisa menyesuaikan dengan dan menerima setiap perubahan kurikulum. Dan yang terakhir adalah wakil kurikulum melakukan kerjasama dengan kepala sekolah dan melakukan pendampingan terhadap guru. Dalam hal ini, wakil kurikulum memang dituntut untuk lebih intensif kerjanya karena yang ini menyangkut kurikulum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, tentunya yang sudah memaparkan mengenai pembahasan kita di hari ini, mana ada kasus dari kelompok kita di SMP Negeri 17 Kota Padang. Tentunya banyak manfaat tentunya untuk yang menonton video ini mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD yang bisa diterapkan tentunya di sekolah. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kami, peserta kelompok SMP Negeri 17 Kota Padang. Jika ada rekan-rekan ataupun yang sedang menonton video pada hari ini, boleh silahkan dikritik, saran, juga akan kita terima, dan juga mungkin ada pertanyaan yang bisa diisi di kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.